Perkenalkan, nama saya Nurul Hairia, NIM 200104056 dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana menjernihkan posisi hijab, sebagaimana tugas ini sebagai tugas final dari mata kuliah Antropologi Dakwah. Seperti kita ketahui bahwa ajaran Islam yang mengatur tata cara hidup biasa disebut dengan hukum. Dalam usul fikih, hukum didefinisikan sebagai titah Allah yang menghubungkan dengan perbuatan mukallafah yang merupakan tuntutan untuk melakukan sesuatu, yang berarti perintah yang wajib dikerjakan, atau tuntutan untuk meninggalkan sesuatu yang berarti larangan dan haram dikerjakan, atau berupa keterangan hukum itu berupa hal yang mubah yang berarti boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan, maupun ketetapan hukum yang menjadikan dua hal berkaitan dalam satu menjadi sebab atau syarat atau menjadi penghalang bagi yang lain. Dan di dalam Kamus Al-Munawir dijelaskan juga bahwa hijab adalah baju kurung panjang sejenis jubah panjang, dengan merujuk pada kata hijab yang terdapat dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 53. Sebagaimana Abu Syukam berpendapat bahwa ada dua bentuk hijab, yaitu tirai atau tabir yang ada di dalam rumah Rasulullah untuk membatasi atau memisah antara istri-istri beliau ketika berbicara dengan laki-laki yang bukan mahramnya, dan pakaian yang dikenakan oleh istri-istri beliau untuk menutupi seluruh tubuh termasuk wajah ketika mereka keluar rumah. Menurut Al-Bani mengatakan bahwa niqab atau penutup wajah bagi wanita merupakan alat yang mulia. Dengan adanya seseorang telah meneladani wanita-wanita utama dari kalangan Ummahat al-Mukminin atau istri-istri Rasulullah SAW. Adapun hukum mengenakannya adalah mustahab atau sunnah yang dianjurkan dan tidak sampai pada satu kewajiban yang bersifat mutlak. Sunnah secara istilah tidak sama dengan sunnah dalam pengertian syariah. Sunnah menurut istilah pada fuqaha adalah suatu perbuatan selain perbuatan fardu dan wajib. Sedangkan sunnah dalam syariat maksudnya adalah syariat secara keseluruhan yang terdiri dari fardu, sunnah, adab, akhlak, dan muamalah. Bagi Al-Bani, meskipun zaman semakin mengalami kerusakan dan degradasi moral semakin meluas, tetapi hukum syariat yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah tidak boleh disembunyikan dan ditutupi dari pengetahuan masyarakat. Sebagaimana dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 153 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati semua yang dapat melaknatinya. Demikian hanya dengan hukum cadar, karena syariat telah menetapkan sebagai sebuah sunnah, maka ia tidak boleh disembunyikan dengan dalil menghindari kerusuhan zaman. Namun menurut Al-Albani, setidaknya ada dua hal yang harus dilakukan dalam menyingkirkan masalah ini, yakni yang pertama, menjelaskan kepada masyarakat tentang hukum cadar ini dengan menggunakan dalil-dalil dari Alkitab maupun As-Sunnah, dan bukan berdasarkan taklid kepada mazhab atau sekedar mengikuti tradisi. Yang kedua yaitu melakukan tarbiyah kepada para pemudi muslimah dengan pendidikan yang islami, khususnya di sekolah-sekolah, masjid-masjid, dan universitas-universitas, dengan memberikan wawasan ilmu-ilmu syariah yang bermanfaat bagi mereka. Dapat saya simpulkan bahwa dekadensi moral dan rusaknya perilaku umat tidak dapat dihindari oleh efek dari era globalisasi. Salah satu diantaranya yaitu kerusakan yang semakin hari semakin tampak adalah semakin jauhnya perilaku kehidupan wanita dari nilai-nilai keislaman, di mana menurut kaum fundamentalisme Islam disebabkan dari hegemoni peradaban
beranggapan barat, sehingga dalam hal kewajiban berhijab atau berhijab banyak di antara muslim dibuat rancu dengan penafsiran-penafsiran yang muncul baik dari kalangan Islam itu sendiri maupun dari luar Islam, yang membuat bahwa Islam hanya produk budaya Arab yang tidak harus diikuti. Akan tetapi golongan fundamentalisme Islam sendiri secara naif terkadang melampaui batas dalam menafsirkan hijab sebagai kewajiban seorang muslimah yang menganggap bahwa hijab adalah bagian dari syariat Islam yang lahir dari rahim kebudayaan